Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 pada laporan penelitian bagian A. Untuk materi pertama ada variabel dan data penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, sedangkan data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data dapat meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Variabel terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada variabel independen atau disebut dengan variabel bebas, yang kedua variabel dependen atau disebut dengan variabel terikat, yang ketiga variabel moderator disebut juga dengan variabel independen kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, serta variabel interfering, yakni yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, serta variabel kontrol. Sedangkan data terbagi menjadi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data secara umum yang pertama ada observasi atau pengamatan, kuesioner atau angket, interview atau wawancara, serta studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya adalah rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian. Cara atau pedoman sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, kerangka rancangan penelitian sendiri yang pertama itu ada judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, hipotesis, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan penulisan laporan. Untuk penelitian kualitatif yang pertama ada tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Sementara rancangan penelitian untuk desain penelitian R&D atau pengembangan adalah yang pertama tahap preliminary, tahap formative evaluation, prototyping desainnya, yang ketiga ada expert review, one-to-one, small group, dan field test. Field test ini adalah saran serta hasil uji coba pada prototip kedua dan dijadikan dasar untuk merevisi desain prototip kedua. Sementara rancangan untuk penelitian eksperimen yang pertama itu ada eksperimen semu dan eksperimen murni. Eksperimen semu ini desain penelitiannya sering digunakan pada penelitian lapangan atau masyarakat. Nah, pada desain ini penelitian ini tidak ada pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, serta rancangan eksperimen murni adalah desainnya seperti pretest, posttest dengan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian. Pengertiannya, kisi-kisi instrumen adalah indikator yang dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau penyertaan. Untuk tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian sendiri, yang pertama mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, menjabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, serta mencari indikator dari setiap dimensi variabel, dan mendeskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, serta merumuskan ke dalam rumusan masalah dan menyiapkan petunjuk pengisian instrumen. Untuk instrumen berupa tes, tahap penyusunannya adalah pertama, penetapan aspek yang akan diukur, pemilihan bentuk tes, penulisan butir soal, perakitan butir soal, pelaksanaan uji coba, analisis uji coba, serta seleksi dan penyempurnaan butir soal dan percetakan butir soal. Untuk instrumen non-tes yang pertama ada itu kuesioner pilihan ganda, kuesioner isian, dan kuesioner checklist. Tahapan dalam penyusunannya yang pertama menetapkan objek yang akan diukur, merumuskan definisi operasional, membuat deskripsi dari objek yang akan diukur, menyusun butir-butir pertanyaan, melakukan uji coba, dan menyempurnakan dan menata butir-butir pertanyaan dalam satu kesatuan yang sistematis. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sementara data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dan data sekunder berupa bukti atau catatan dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Jenis data. Data itu dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah data informasi yang di dalamnya berupa angka, serta kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel dengan contohnya.
Secara umum ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak dan random, yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Sementara non-random sampling atau non-probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Langkah-langkah memilih sampel seharusnya mengikuti beberapa kaidah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kerangka sampel, menyiapkan tabel angka random, dan menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan. Yang adalah populasi dan responden penelitian. Populasi merupakan subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan berada dalam wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan suatu fakta atau keterangan yang dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika kita mengisi angket atau lisan, atau ketika kita menjawab sebuah pertanyaan wawancara. Contoh populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Padang, serta berdasarkan sifatnya, populasi juga menjadi dua bagian, yakni populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur yang bersifat sama, sementara populasi heterogen memiliki unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam dan bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu secara kuantitatif maupun kualitatif. Contoh dari responden penelitian adalah kepala laboratorium, laboran, guru IPA, dan siswa SMA. Ini adalah karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Untuk penelitian R&D, karakteristiknya adalah yang pertama, dihasilkannya sebuah produk untuk digunakan, dan produk digunakan di lapangan, serta selama penelitian berlangsung, produk selalu divalidasi. Untuk karakteristik penelitian kuantitatif, yang pertama, menggunakan rancangan yang terstruktur, formal dan spesifik yang disertai rancangan operasional yang mendetail, serta data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dan bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu. Membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik deskriptif ataupun statistik inferensial, dan lebih menekankan pada produk daripada prosesnya. Karakteristik dari penelitian kualitatif, yang pertama, pada penelitian kualitatif, teori atau hipotesis tidak diwajibkan ada, serta penelitian kualitatif dilaksanakan pada latar alamiah, bukan dibuat-buat, yaitu tempat di mana kejadian dan perilaku manusia berlangsung. Asumsi pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, penelitilah yang merupakan instrumen utama penelitian untuk mengumpulkan data. Untuk karakteristik penelitian tindakan kelas, yang pertama, didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, serta penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek atau instruksional, dan dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Untuk karakteristik penelitian deskriptif, yang pertama, cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur, dan tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, serta tidak adanya uji hipotesis. Selanjutnya adalah pengertian, fungsi, dan instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian. Pengertiannya, instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Fungsi dari instrumen penelitian, yang pertama, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, serta sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, dan sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Syarat instrumen penelitian, yang pertama, harus akurasi, presisi, dan kepekaan. Akurasi sendiri yaitu suatu data instrumen hakikatnya berkaitan erat dengan validitas atau kesahihan instrumen tersebut. Sementara presisi berkaitan erat dengan keterandalan atau kemampuan memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran. Dan kepekaan sendiri, penelitian ingin mengetahui adanya perubahan harga variabel tertentu dan membutuhkan instrumen yang dapat mendeteksi besarnya perubahan tersebut. Untuk bentuk instrumen penelitian, yang pertama ada tes, angket atau kuesioner, interview atau wawancara, observasi,
Dan skala bertingkat disebut juga rating, merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Cukup sekian materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.